Kita ke sekolah datang, membaca buku cemerlang. Ayo semangat jangan nanggung, diintis mualimin kita, belajar bersama-sama dengan guru-guru tercinta, sopan santun dijaga. Ayo belajar diintis mualimin, semangatnya digas jangan malas. Ilmu bercahaya kita raih, gapai mimpi bersama kawan. Gapai mimpi bersama kawan. Setiap hari penuh kisah, tertawa dan bercanda. Di kelas kita tak lelah, bersama mari cita. Menjadi pelajar di sini, seperti layang-layang terbang tinggi. Prestasi tak kenal henti, bersama kita maju hari demi hari-hari. Ayo belajar kita raih, gapai mimpi bersama kawan. Saat pagi menjelang, kita ke sekolah datang, membaca buku cemerlang. Ayo semangat jangan nanggung, diintis mualimin kita, belajar bersama-sama dengan guru-guru tercinta, sopan santun dijaga. Ayo belajar diintis mualimin, semangatnya digas jangan malas. Ilmu bercahaya kita raih, gapai mimpi bersama kawan. Gapai mimpi bersama kawan. Setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku kelas 9, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Ibu Nelmi Hartati Siregar. Dan bersama saya Ibu Rusdani Hasibuan. Hari ini kita akan membahas materi tentang cerita naratif. Mungkin anak-anak ibu tahu kalau jenis-jenis cerita naratif itu banyak. Ada misalnya ada novel, ada dongeng, Iya, ada legenda. ada cerpen. Iya betul, ada legenda. Baik, hari ini kita akan coba membahas masalah cerpen. Nah, anak-anakku, mungkin istilah cerpen bukan hal yang asing bagi kalian lagi. Kalian sudah sering mendengar kata-kata istilah cerpen. Bahkan mungkin kalian sudah pernah membuat cerpen itu sendiri, Iya, ya. Nah, mungkin di beberapa kelas juga kemarin sudah saya berikan informasi sedikit mengenai cerpen ini. Namun untuk lebih lanjut, hari ini kami akan coba menjelaskan tentang materi cerpen sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi cerpen ini, misalnya seperti ciri-ciri dan unsur-unsurnya. Nah, Iya. anak-anak ibu, cerpen itu adalah sebuah karangan fiktif, ya, yang berisi mengenai kehidupan seseorang yang diceritakan secara singkat dan berfokus hanya pada satu tokoh saja. Nah, mengapa dikatakan cerpen itu bersifat fiktif? Nah, sebabnya adalah
cerpen ini adalah karangan yang menceritakan sebuah kisah yang terlahir dari imajinasi atau hayalan si penulis. Makanya dia sifatnya fiktif. Nah, cerpen ini memiliki tujuan, yaitu untuk menghibur, mendidik, dan memikat para pembacanya agar tertarik untuk membaca cerpen tersebut. Nah, itulah kira-kira penjelasan singkat tentang pengertian cerpen. Baik, yang berikutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri cerpen. Nah, cerpen ini memiliki perbedaan dengan karya sastra lainnya, contoh seperti novel. Nah, jadi apa-apa sajakah yang membedakan cerpen ini dengan karya sastra lainnya seperti novel? Nah, salah satunya adalah cerpen ini memiliki cerita yang lebih singkat daripada novel. Nah, ya, dia ceritanya singkat. Nah, singkatnya atau pendeknya novel cerpen ini itu menurut KBBI ya kurang lebih dari 10.000 kata. Nah, kemudian kalau kita buat dalam bentuk halaman itu minimal 2 halaman, maksimal 20 halaman. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Yang ciri-ciri kedua adalah isi ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang diceritakan dalam cerpen ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Iya, berarti kehidupan manusia nih ya Bu ya. Kehidupan manusia biasa, hal-hal yang biasa kita lakukan. Nah, cerita itu bisa diangkat dari pengalaman pribadi si tokoh, si pengarang, atau dari pengalaman pribadi orang lain. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah dalam sebuah cerpen hanya fokus pada satu konflik. Nah, ketika permasalahan yang muncul dalam cerpen ini selesai atau dapat endingnya atau dapat penyelesaiannya, maka cerpen itu pun dinyatakan selesai. Nah, yang terakhir, kesan yang muncul saat membaca cerpen itu lebih mendalam. Maksudnya adalah ketika kita membaca cerpen, kita kadang-kadang terbawa suasana yang ada dalam cerpen itu. Ketika cerpen itu suasananya sedih. Kita juga ikut merasakan kesedihannya. Nah, jika cerpen itu bahagia, kita juga bahagia. Kadang-kadang saking bahagianya kita senyum-senyum sendiri baca cerpen tersebut. Nah, inilah ciri-ciri yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan masuk bagian unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Bu Rosdani Hasibuan. Oke, terima kasih Bu Nelmi. Ya, adik Bu sekalian, di sini Bu akan menjelaskan unsur intrinsik dalam sebuah cerita atau dalam sebuah cerpen ya, Nak. Ya. Yang pertama adalah tema. Tema ini harus ada di dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah alur. Alur ini adalah rangkaian sebuah cerita. Alur ini adalah rangkaian sebuah cerita. Dan ada tahapan dalam alur tersebut, ya. Yang pertama adanya perkenalan. Yang kedua adanya komplikasi ataupun masalah dalam sebuah cerita. Dan yang ketiga adanya resolusi ataupun penyelesaian masalah. Setelah itu kita lanjut kembali unsur intrinsik dalam cerpen. Yang ketiga adanya latar. Latar ini juga terbagi 3 ya, Nak ya. Yang pertama latar tempat. Yang kedua adanya latar waktu.
Yang ketiga, adanya latar suasana. Dalam sebuah cerita pasti adanya tempat di mana cerita itu disampaikan atau diceritakan. Adanya waktu, kapan kejadian tersebut atau cerita tersebut ditampilkan, dan suasana yang bagaimana, apakah dia sedih atau gembira, itu dia masuk di latar. Yang keempat, ya, adanya tokoh. Pastinya dalam sebuah cerita adanya tokoh atau orang yang berperan dalam sebuah cerita. Yang kelima adalah watak. Watak ini adalah sifat dari si tokoh tersebut yang berperan. Watak ini ada ya 3, adanya watak protagonis, ini adalah watak orang yang baik. Yang kedua, watak antagonis. Ini adalah orang yang berperan sebagai orang yang jahat ya nak. Yang ketiga, watak tritagonis. Ini netral dianya. Ya. Setelah itu, yang keenam, adanya sudut pandang. Sudut pandang ini sudut si pengarang memandang sebuah cerita, ya. Atau posisi si pengarang. Iya, betul. Nah, bisa saja sebagai pelaku utama, pelaku sampingan, atau sebagai pengamat. Dah, setelah itu kita lanjut ya anak. Yang ketujuh itu adanya gaya bahasa. Dalam sebuah cerpen adanya gaya bahasa, karena cerita pendek ini ya ataupun cerpen ini sifatnya fiktif, jadi adanya gaya bahasa. Itu biasanya gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini biasanya gaya bahasa personifikasi. Ya, metafora. Iya, betul ya Bu ya. Hiperbola, Nah, seperti simile, itu. majas-majas ini sangat sering digunakan dalam pembuatan cerpen. Iya, betul. Setelah itu yang ke-8 adalah amanat. Amanat ini adalah pesan. Pesan dalam sebuah cerita. Kita bisa dapat mengerti pesan apa yang disampaikan dalam sebuah cerita tersebut jika kita melihat atau membaca cerita tersebut. Inilah. Jadi unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita maupun cerpen. Nah, inilah dia nak. Adanya tema, alur, latar, tokoh, watak, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Amanat ini juga sering disebut dengan nilai moral ya, nilai betul. moral yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, amanat ini biasanya ada yang disampaikan secara tersurat, ada juga yang secara tersirat. Iya. Kalau dia tersurat, berarti si pengarang menyampaikan sendiri nilai moral ataupun pesan yang ada di dalam cerita tersebut. Betul. Tapi kalau dia disampaikan secara tersirat, kita sendiri sebagai pembaca mencari pesannya melalui cerpen itu dengan cara membaca keseluruhan isi cerpen tersebut. Betul. Iya. Baiklah. Nah, bagaimana lagi Bu Nilmi? Kita lanjut. Ekstrinsiknya. Iya. Oke, kita lanjut unsur ekstrinsiknya. Ini ya, untuk unsur dalam sebuah cerpen. Ini Bu hapus ya nak ya. Unsur intrinsiknya udah selesai.
Yang kedua kita lanjut ya nak ya. Unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Yang pertama, latar belakang pengarang. Biasanya latar belakang pengarang ini ya, ini terlihat dalam kisah cerpennya. Biasanya kalau dia latar belakang pengarang itu kebanyakan pengarang dalam membuat cerpen itu mengambil dari pengalaman pribadinya atau pengalaman pribadi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, yang kedua kita lanjut. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini yang kedua. Biasanya kalau dia latar belakang masyarakat ini, cerpen itu berpengaruh di bidang misalnya kayak ideologi negaranya, kemudian kondisi politik, sosial masyarakatnya. Nah, pengarang akan terpengaruh dengan hal-hal tersebut dalam membuat sebuah cerpen. Oke, ya. Oke, untuk hari ini materi kita tentang cerita pendek ataupun cerpen ya kita akhiri. Oke, gitu kan Bu Nelmi? Baik, Ya. materi tentang cerpen hari ini Diakhiri dengan sebuah cukup tugas. sampai di sini. Tapi Ya. sebelumnya, anak-anak ibu ada tugas yang akan ibu berikan, ya. Yaitu? Silahkan kamu buka buku di halaman 79, Iya, ini adalah tugasnya nak ya. halaman 79 sampai Halaman dengan 82. Nah, Oke. di dalam buku itu nanti ada sebuah cerpen dengan judul Anak yang Rajin dan Pohon Pengetahuan. Nah, anak-anak ibu, nanti kalian silahkan mencari unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, silahkan dikerjakan di buku latihan. Nanti akan kita kumpul pada saat pertemuan pelajaran bahasa Indonesia. Mencari unsur intrinsik Cerpen, Bu. cerpen. Mm-mm. Oke. Udah begitu benar nih? Ya. Jadi udah. Baik. Udah. Tadi kita sudah ngasih materi sama Nana, setelah itu kita kasih tugas. Sudah disampaikan di sini tugasnya halaman 79 sampai 82. Dengan tugas tersebut adalah mencari unsur intrinsik dari cerpen yang ada di halaman tersebut. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.